Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahdo bifadlillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan kasih sayang pada kita semuanya. Mudah-mudahan di awal malam ini kita mendapatkan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan kasih sayangnya, selamat dunia dan akhirat, diberkahi ilmu serta rezekinya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu kisah nyata dalam kehidupan ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Rasulullah pernah ditanya yang berkaitan dengan kebaikan. Waman abiru ya Rasul, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Maka Nabi menjawab, ummuka, kepada ibumu. Waman abiru ya Rasul, lalu kepada siapa lagi aku harus berbuat baik? Ummuka, kepada ibumu. Orang itu nanya lagi, waman abiru ya Rasul, kepada siapakah saya ini harus berbuat baik? Ummuka, kepada ibumu. Waman, lalu kepada siapa lagi ya Rasul aku harus berbuat baik? Abuka, kepada bapakmu. Waman ya Rasulullah, setelah itu kepada siapa lagi aku harus berbuat baik? Fa'adnaha ila adnaha. Dari hadis tersebut menyatakan bahwa kita diperintahkan sebagai anak untuk berbuat baik. Yang paling pertama dan utama adalah kepada ibu. Setelah kita bisa menghormatinya, kemudian meladeninya, menghidmahnya kepada ibu kita yang telah melahirkan kita, telah menyusui kita, membimbing kita seharian, bahkan semalaman tidak bisa tidur. Karena apa? Karena memikirkan sang anaknya. Nah, timbal balik dari kita adalah sebagai anak, ya kita harus minimal menyayangi mereka ya. Dan maksimalnya ya apa kebutuhan seorang ibu harus harus disempurnakan oleh anaknya. Kalau ketika anaknya itu memiliki segalanya, kalau tidak ada, minimalnya ya janganlah berkata yang kasar kepadanya. Karena apa? Dengan kata-kata kasar saja kita dilarang, apalagi kalau menghinanya atau menghardiknya atau tidak menghargai. Nah, itu yang pertama adalah kepada ibunya, karena yang telah melahirkan. Kemudian yang kedua adalah setelah menghormati dan setelah menyayanginya kepada ibu, lalu kita ini diperintahkan untuk hormat juga kepada bapak kita. Karena pada prinsipnya kita ini adalah bagian daripada bapaknya gitu ya, sehingga hormatilah dia. Mau bagaimanapun dia adalah seorang ayahnya, ya tetap saja harus dihormati ya.
Minimalnya seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama rabbayani shaghira. Seperti mereka telah menyayangi anak-anaknya. Maka doakanlah minimalnya. Minimal kalau kita tidak bisa menyenangkan mereka, ya, tidak menyenangkan ibunya, bapaknya, cobalah senangkan dengan doa, ya. Apalagi kalau dia sudah tiada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pesan kepada anak-anak kita, ya, yang mungkin kita lupa kepada bapaknya, lupa kepada ibunya, itu jangan sia-siakan. Kenapa? Karena ibu dan orang tua kita ini adalah ibu, bapak, dan merupakan kunci untuk kita masuk surga, dan juga merupakan kunci kesuksesan di dalam hidup ini adalah orang yang menghormati, orang yang mencintai, orang yang menyenangkan ibu dan bapaknya, karena dia sudah mengurus dari mulai sejak kecil, ya, kita diompoli, kemudian juga kadang-kadang orang tua kita lagi makan, tidak makan karena mengingat kepada anaknya. Nah, timbal baliknya kita sebagai anak, otomatis kita harus menghormati ibu dan bapak kita. Lalu setelah kita menyayangi, mampu memelihara, ya, hikmah kepada orang tua kita, kita diperintahkan pula juga adalah fa'adna ilana, berbuat baiklah kepada saudara-saudaranya, kepada paman kita, bibi kita, lalu kepada saudara-saudara kita, ya, kakak, adik, itu semua adalah tidak boleh dibeda-bedakan di dalam ajaran ini, di dalam ajaran Islam. Kalau kita ingin sukses dunia dan juga sukses akhirat. Kenapa tidak mungkin kita hidup di dunia ini tanpa ada ibu dan juga tanpa ada bapak? Kasih sayang itulah dicurahkan semuanya kepada anak-anaknya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mencintai ayah dan ibu kita, dengan mencintai bapak dan ibu kita, maka Allah akan menurunkan kasih sayangnya berupa akan diberkahi ilmunya, akan diberkahi rizkinya, dan juga Allah akan berikan kasih sayang padanya yang mungkin dengan simbol rizki yang tidak disangka di dalam hidup ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah ketika Nabi kita Muhammad SAW mau meninggal, ya, berpesan kepada para sahabat, wahai sahabatku, jika kau ingin masuk surga, maka carilah yang namanya Weskorni. Maka pada saat itu, ketika Nabi setelah tiada, sahabat itu yang ditunjuk, yang bertanya itu sahabat Umar, sahabat Ali. Beliau diperintahkan oleh Nabi untuk mencari yang namanya Weskorni. Kemudian sahabat itu bertanya, apa sih amalnya sehingga Rasul menyuruh bahwa dia sudah menjadi ahli surga. Nah, hadirin yang pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa tahun kemudian setelah Nabi meninggal, kemudian sahabat itu melaksanakan ibadah haji. Di dalam perintah Nabi tadi bahwa carilah kalau kalian ingin masuk surga, carilah yang namanya Weskorni. Nah, kemudian dicarilah pada saat itu dengan ciri-cirinya apa? Nabi menggambarkan ciri-cirinya adalah seorang anak yang lagi menggendong ibunya. Ternyata hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, pada saat itu ketemulah ada seorang anak yang lagi menggendong ibunya. Dia melaksanakan ibadah haji dengan tawaf, sa'i, ya, melaksanakan ibadah yang lainnya di dalam pelaksanaan ibadah haji itu yang sangat berat seharusnya, tapi tetap dia menggendongnya. Bahkan di dalam tempat yang mustajab pada saat itu, anak tersebut hanya berdoa, ya Rob, ampunilah kedua orang tuaku ini dan ampunilah ibuku ini, dia kasihanilah dia, dan juga tempatkanlah dalam tempat yang sangat mulia menurut Engkau ya Allah, gitu.
Kemudian ibunya berkata, "Wahai anakku, kenapa engkau berdoa cuma hanya untukku saja, sedangkan untuk kamu tidak berdoa?" Maka kata anak tersebut, "Dengan berdoa kepadamu, untukmu, berarti berkahnya pasti akan baik untuk saya." Nah, setelah itu ternyata hadirin pemirsa yang memuliakan Allah, pada waktu itu apa sih yang menjadi asbabnya bahwa Waskorni diceritakan oleh Nabi SAW bahwa dia ahli surga? Ternyata dia adalah sangat menghormati, ya, sangat mencintai kepada ibunya, juga kepada bapaknya. Jadi dia sebelum makan ibunya, maka dia tidak makan. Sebelum ibunya tidur, dia belum tidur. Begitupun kepada bapaknya, ya, kepada ibunya. Ini diceritakan di dalam kenyataan, di dalam hidup ini. Jadi pintu kesuksesan, pintu untuk masuk ke surga kita nanti di akhirat kelak, pintu untuk keterbukaan kehidupan dunia dan akhirat, ternyata adalah kuncinya terletak pada ibu dan bapak kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aku qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.